Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang analisis korelasi yang diampu oleh dosen kami Risma Firdadiana MPD dan disusun oleh teman-teman saya yaitu Utami Novita Lestari, Zumratul Mufida yang merupakan saya sendiri, Nani Alfiatur Rohmah, Umratul Hasanah, Nur Eza Farhana, dan Nuris Sobeh. Analisis korelasi linier sederhana. Analisis korelasi adalah suatu teknik statistika yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan atau korelasi antar variabel. Secara umum, uji korelasi ini bertujuan untuk mengetahui keeratan hubungan antar variabel yang diteliti, yakni hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Yang dimaksud variabel X di sini adalah variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi atau independen, sedangkan variabel Y yang dimaksud adalah variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi atau dependen. Korelasi atau hubungan yang terbentuk antar variabel ini dapat bersifat hubungan positif ataupun hubungan negatif. Hal ini dapat dilihat berdasarkan nilai koefisien korelasi dari hasil analisis, apakah bernilai plus atau minus. Jika plus, maka hubungan yang terbentuk antar variabel bersifat positif. Sementara jika koefisien korelasi bernilai minus, maka artinya hubungan yang terbentuk antar variabel tersebut adalah hubungan negatif. Hubungan positif di sini bermakna bahwa jika variabel X mengalami peningkatan, maka variabel Y juga akan mengalami peningkatan. Yang berarti hubungan keeratan antar variabel tersebut adalah kuat. Sementara hubungan negatif bermakna bahwa jika variabel X mengalami penurunan, maka variabel Y akan mengalami peningkatan. Yang berarti bahwa hubungan keeratan antar variabel tersebut adalah lemah. Untuk mencari nilai koefisien korelasi, bisa menggunakan rumus seperti ini. Kemudian ada koefisien determinasi. Koefisien determinasi adalah bagian dari keragaman total variabel terikat Y atau variabel yang dipengaruhi atau dependen yang dapat diterangkan atau diperhitungkan oleh keragaman variabel bebas. Semakin besar koefisien determinasi menunjukkan semakin baik kemampuan X menerangkan Y. Untuk mencari koefisien determinasi adalah dengan mencari nilai koefisien korelasi terlebih dahulu, lalu dikuadratkan. Nah, di sini ada contoh soal untuk mencari koefisien korelasi serta koefisien determinasinya. Hal pertama yang dilakukan adalah berdasarkan data tersebut kita harus menentukan terlebih dahulu yang mana yang merupakan variabel bebas X atau variabel terikat yaitu Y. Pertama di sini ada kolom tahun, harga, kemudian produksi. Berdasarkan data tersebut, kita harus menentukan terlebih dahulu yang mana yang merupakan variabel bebas atau X, yang mana variabel terikat atau Y. Dari data tersebut diketahui bahwa variabel X adalah harga dan variabel Y adalah produksi. Apabila berdasarkan teori penawaran, maka dapat diduga adanya hubungan antara produksi dengan harga. Apabila harga meningkat, maka produksi meningkat pula. Dugaan ini akan dibuktikan setelah diketahui nilai korelasinya. Maka karena itu, harga merupakan variabel X. Kenapa? Karena harga mempengaruhi jumlah produksi. Jika harga meningkat, maka produksi meningkat. Yang berarti harga merupakan variabel X atau variabel yang mempengaruhi, kemudian produksi adalah variabel Y atau variabel yang dipengaruhi. Kemudian langkah selanjutnya adalah buatlah tabel sesuai dengan rumus koefisien korelasi Pearson. Nah, selanjutnya kita langsung ke contoh tabel. Di sini ada 6 tabel, yaitu tabel yang pertama berisi tahun,
Kemudian tabel yang kedua X, tabel yang ketiga Y, tabel yang keempat XY, tabel yang kelima X kuadrat, dan tabel yang keenam Y kuadrat. Tabel X di sini berisi data-data variabel X, yaitu harga dari suatu produk yang ada di contoh. Kemudian tabel Y berisi data variabel yang merupakan produksi dari contoh tersebut. Kemudian ada tabel XY yang berisi data dari hasil perkalian variabel X dan variabel Y. Kemudian ada tabel X kuadrat yang berisi data-data variabel X yang dikuadratkan. Kemudian tabel Y kuadrat berisi data-data dari tabel Y yang dikuadratkan. Nah, setelah semua tabel data tersebut terpenuhi, maka selanjutnya kita menuju ke rumusnya, rumus dari koefisien korelasi. Di sini kita bisa langsung memasukkan data-data yang ada di tabel sesuai dengan rumus yang sudah tersedia. Yang pertama yaitu N merupakan banyaknya jumlah data. Di sini banyaknya jumlah data yaitu 11. Kemudian sigma XY yaitu jumlah dari data XY yaitu 29.159,30. Kemudian sigma X merupakan jumlah dari tabel X yaitu 4.459. Kemudian sigma XY yaitu jumlah dari tabel variabel Y yaitu 68,7. Kemudian ada sigma X kuadrat yaitu jumlah dari tabel X kuadrat yang berisi 1.954.309. Kemudian sigma X yaitu jumlah dari tabel X, tabel data X. Kemudian ada sigma Y kuadrat yaitu jumlah dari tabel Y kuadrat. Nah, setelah semua dimasukkan ke dalam rumus, tinggal dijumlah. Kemudian di sini ketemu R sama dengan 0,744. Kemudian dikuadratkan, R kuadrat sama dengan 0,55. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, diketahui nilai R-nya kan 0,744. Artinya nilai tersebut adalah positif, yang bermakna apabila variabel X naik, maka variabel Y pun akan naik, dan begitu pula sebaliknya. Kemudian nilai R sama dengan 0,744 termasuk ke dalam positif kuat, yang artinya hubungan keeratan antar variabel adalah kuat. Yang dimaksud R ini adalah nilai koefisien korelasi. Di sini kita mendapatkan nilai koefisien korelasinya adalah 0,744, yang berarti itu positif. Nah, sekarang kita mencari koefisien determinasi sesuai dengan rumusnya, yaitu KD sama dengan R kuadrat. Di sini kita sudah menemukan ya nilai dari R kuadratnya itu berapa. Nah, di sini sudah dijumlah R kuadrat sama dengan 0,55, yang berarti nilai koefisien determinasinya adalah 0,55 atau 55%. Dugaan pada teori penawaran ternyata benar, terdapat hubungan positif antara harga dan produksi. Nah, di sini kan nilai koefisien determinasinya adalah 0,55 atau 55%. Artinya, variabel harga atau X menerangkan variabel produksi atau Y sebesar 55%, sedangkan sisanya sebesar 45% diterangkan oleh variabel lain. Dugaan pada teori penawaran tersebut
benar adanya, yaitu terdapat hubungan positif antara harga dan produksi. Nah, selanjutnya ada tahapan mencari koefisien korelasi dengan program Miss Excel. Untuk cara yang pertama yaitu ketiklah data tersebut dalam program Miss Excel seperti yang ditunjukkan pada tampilan nomor 1. Nah, setelah itu langkah selanjutnya yaitu letakkan kursor pada kolom C13 dan ketiklah rumus seperti pada tampilan yang ada di nomor 1 ini. Kemudian tekan enter. Lalu setelah di enter maka akan diperoleh nilai koefisien sebesar 0,74 sekian seperti yang terlihat pada tampilan nomor 2. Nah, sekarang beralih ke cara yang kedua, yaitu pada lembar kerja Miss Excel, carilah menu formulas, kemudian klik simbol FX atau tulisannya itu insert function, maka akan muncul tampilan seperti yang ada di nomor 1. Nah, ini akan muncul seperti ini. Kemudian pada kolom select a kategori, pilih statistical, dan pada kolom select a function, pilih Corel. Kemudian diakhiri dengan mengklik OK. Setelah itu akan muncul tampilan seperti yang ada di nomor 2. Nah, kemudian pada kolom array 1, ini ya, array 1 ketiklah B2, B12. Pada kolom array 2, ketiklah C2, C12. Kemudian klik OK. Pada tampilan di langkah 2, sebelum mengklik OK, hasil nilai koefisien korelasi sudah bisa diketahui dari formula result, yaitu 0,74 sekian. Nah, selanjutnya yaitu tahapan mencari koefisien korelasi dengan program SPSS. Di sini sudah ada contoh soalnya, yaitu seorang dosen ingin mengetahui apakah ada hubungan antara IQ dengan nilai IPK mahasiswa dengan motivasi berprestasi sebagai variabel kontrol. Guna keperluan penelitian ini, maka dosen tersebut mengumpulkan data-data yang dibutuhkan menggunakan kuesioner untuk 12 orang sampel atau responden penelitian. Kita langsung ke langkah-langkahnya. Klik menu Analyze, kemudian Correlate, lalu pilih yang parsial. Kemudian muncul kotak dialog Partial Correlations. Selanjutnya masukkan variabel IQ dan IPK pada kotak dialog variabel. Kemudian klik bagian options. Nah, nanti akan muncul seperti gambar berikut. Kasih centang di bagian means and standard deviation dan zero order correlations. Kemudian di missing values kita pilih exclude case pairwise, kemudian continue. Dan pada kotak dialog controlling for kita masukkan variabel motivasi. Kemudian kita pilih to tail, kemudian kasih centang display actual significant level. Kemudian klik OK untuk mengakhiri perintah, maka muncul output SPSS dengan judul partial core. Selanjutnya tinggal interpretasikan saja tabel output tersebut. Kemudian lanjut analisis regresi linear sederhana. Analisis regresi merupakan alat analisis statistika yang memanfaatkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Tujuannya adalah untuk membuat perkiraan atau prediksi yang dapat dipercaya untuk nilai suatu variabel. Persamaan regresi adalah suatu persamaan matematika yang mendefinisikan hubungan antara dua variabel.
Bentuk sebenarnya dari persamaan regresi pada populasi adalah Y sama dengan A plus BX. Analisis regresi merupakan suatu metode atau teknik analisis hipotesis penelitian untuk menguji ada tidaknya pengaruh antara variabel satu dengan variabel lain yang dinyatakan dalam bentuk persamaan matematik atau regresi. Dengan demikian, secara sederhana dapat dikatakan bahwa apabila kita ingin mengetahui ada tidaknya pengaruh satu variabel X terhadap variabel Y, maka digunakan analisis regresi sederhana. Rumus untuk mencari koefisien A dan B adalah sebagai berikut. Kemudian kita beralih ke contoh soal. Berikut adalah data produksi dengan harga gula dari tahun 2005 sampai dengan 2015. Dari data berikut tentukan persamaan regresi linearnya dan apa artinya. Sudah ada tabelnya tahun, harga. Nah, harga ini termasuk variabel X, yaitu variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi. Kemudian produksi itu variabel Y atau variabel yang dipengaruhi. Langkah yang pertama yaitu mencari koefisien A dan B. Nah, ini sudah ada sesuai data, langsung dimasukkan ke dalam rumus. Nah, setelah dihitung diketahui bahwa koefisien B yaitu 0,0089, kemudian koefisien A yaitu 2,626. Lalu masukkan nilai koefisien A dan B ke dalam persamaan Y sama dengan A plus BX. Y sama dengan 2,626 yaitu A, kemudian plus B yaitu 0,0089 X. Arti dari persamaan di atas adalah apabila harga gula yaitu variabel X naik $1 Amerika Serikat, maka produksi akan meningkat sebesar 0,0089 juta ton. Jumlah produksinya sebesar 2,626 juta ton. Selanjutnya yaitu tahapan mencari regresi linear dengan program SPSS. Contoh soalnya, sebagai contoh, saya mempunyai data penelitian dengan judul pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai. Dari judul di atas, maka hipotesis atau kesimpulan sementara yang saya ajukan dan yang saya akan uji dengan analisis regresi linear sederhana adalah ada pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai. Di sini sudah ada 3 tabel, yaitu nomor stres kerja yang merupakan variabel X atau variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi, kemudian tabel kinerja pegawai sebagai variabel Y atau variabel yang dipengaruhi. Kemudian langkahnya yaitu buka lembar kerja SPSS, lalu klik variabel view. Ini ya, variabel view. Selanjutnya pada kolom name, untuk baris pertama tulis X dan untuk baris kedua yaitu Y. Nah, ini variabel di tabel name yang pertama yaitu X dan yang kedua yaitu Y. Kemudian di tabel label, variabel X adalah stres kerja dan variabel Y kinerja pegawai. Langkah berikutnya yaitu klik data view. Selanjutnya masukkan data penelitian dengan ketentuan X untuk stres kerja dan Y untuk kinerja pegawai. Pada saat memasukkan data penelitian harus dilakukan dengan teliti dan cermat, karena jika terjadi kesalahan pada proses penginputan ini, maka output SPSS tidak akan mengeluarkan hasil yang akurat sesuai dengan harapan Anda. Nah, setelah dimasukkan akan seperti tampilan ini. Kemudian jika sudah yakin diinput dengan benar, langkah selanjutnya klik menu Analyze, kemudian pilih Regressions, selanjutnya pilih Linear.
Setelah itu akan muncul kotak dialog linear regression. Masukkan variabel stres kerja ke kotak independen. Ini ya, stres kerja ke kotak independence, dan masukkan variabel kinerja pegawai ke kotak dependen. Selanjutnya pada bagian metode pilih enter, kemudian klik OK, maka akan keluar output SPSS regresi linear. Kemudian ada analisis regresi dan korelasi berganda. Regresi berganda digunakan untuk mengetahui arah dan besarnya pengaruh dari variabel bebas yang jumlahnya lebih dari satu terhadap variabel terikatnya. Jadi di korelasi berganda ini, variabel bebas atau X-nya yaitu berjumlah lebih dari satu, sedangkan variabel Y-nya tetap satu. Hubungan dari dua variabel tersebut bermanfaat untuk mengetahui kondisi atau dampak yang terjadi akibat adanya perubahan suatu variabel terhadap variabel lain, sehingga dapat disusun suatu rencana dalam menghadapi dampak tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak kasus yang memerlukan pengetahuan hubungan antara variabel tersebut, dan tidak hanya sebatas satu variabel, tetapi banyak variabel. Oleh karena itu, maka dibutuhkan analisis korelasi berganda. Nah, analisis regresi berganda didasarkan pada asumsi-asumsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya hubungan yang bersifat linear antara variabel terikat dengan variabel bebasnya. Yang kedua, variabel terikat bersifat kontinu atau berskala rasio atau nisbah. Yang ketiga, keragaman atau residu untuk semua nilai Y bersifat konstan dan menyebar secara normal. Kemudian yang keempat, pengamatan yang bersifat berurutan terhadap variabel bebas tidak berkorelasi. Selanjutnya ada tahapan mencari regresi berganda dengan program SPSS. Selanjutnya yaitu tahapan mencari regresi berganda dengan program SPSS. Contoh soalnya, apakah ada pengaruh variabel motivasi dan variabel minat terhadap variabel prestasi? Data penelitian ini mempunyai sampel sebanyak 12 orang siswa. Adapun data lengkapnya dapat Anda lihat pada gambar di bawah ini. Nah, kan ini regresi berganda. Tentunya memiliki dua variabel bebas. Di sini ada variabel motivasi X1 dan variabel minat X2, sedangkan variabel terikatnya yaitu tetap satu, atau variabel Y yaitu variabel prestasi. Di sini sudah ada tabelnya, motivasi, minat, dan prestasi. Sekarang tinggal ke langkah-langkahnya. Langkah yang pertama yaitu buka program SPSS terlebih dahulu. Lalu klik variabel views, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Di tabel atau kolom name, tulis semua variabel yang ada, yaitu motivasi yang merupakan variabel X, X1, minat yaitu X2, dan prestasi yaitu Y. Setelah itu klik data view. Data view nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ada tabel motivasi, minat, prestasi. Masukkan semua data dari semua variabel ini, mulai dari motivasi, minat, prestasi. Setelah itu, dari menu utama SPSS, kita klik Analyze, kemudian pilih Regressions. Setelah itu pilih linear, lalu akan muncul kotak dialog linear regression seperti tampilan di nomor 4 ini. Nah, lalu di kotak dialog atau di kotak independence, masukkan variabel X yaitu motivasi yang merupakan X1 dan minat yang merupakan X2. Lalu di kotak dependence kita masukkan variabel Y atau prestasi. Di bagian metode, kita pilih enter lalu klik statistics. Nah, setelah itu akan muncul kotak dialog linear regression statistics. Kita kasih centang pada bagian estimates dan model fit. Lalu klik continue.
Langkah terakhir yaitu kita pilih OK, maka akan muncul output SPSS. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.